Perang di Ukraina kini memasuki babak baru. Rusia tak lagi hanya mengandalkan rudal atau tank, namun memadukan kekuatan teknologi dengan taktik yang terus berevolusi. Jika dulu dunia dikejutkan dengan serangan puluhan drone, kini Moskwa mampu meluncurkan ratusan bahkan ribuan drone dalam satu malam. Gelombang serangan ini bukan hanya menguji pertahanan Ukraina, tetapi juga mulai dirasakan dampaknya oleh negara-negara tetangga. Fenomena ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika perang yang tengah berlangsung. Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada 2022, Rusia pertama kali memperkenalkan drone kamikaze buatan Iran dalam perang di Ukraina. Saat itu dunia terkejut ketika Moskwa meluncurkan 43 drone dalam satu serangan. Kini, skala serangan itu tampak kecil dibanding perkembangan terbaru. Angka yang luar biasa mulai tercatat sejak September 2025. Berdasarkan data Angkatan Udara Ukraina yang dihimpun The New York Times, pada bulan itu untuk pertama kalinya Moskwa mengirimkan lebih dari 1.000 drone ke Ukraina. Kemudian di tahun 2025, angka itu meledak jauh lebih besar. Hingga tahun ini, Rusia telah meluncurkan lebih dari 34.000 drone serang dan umpan ke Ukraina, nyaris 9 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data yang dipublikasikan The Times menyebut 88% dari drone tersebut berhasil dihadang Ukraina, baik dengan ditembak jatuh maupun diganggu secara elektronik. Namun angka ini sebenarnya menurun dari 93% yang dilaporkan Kiev pada tahun 2024. Dalam satu malam di awal bulan September, Rusia mencetak rekor dengan mengirimkan 810 drone dan umpan. Pihak Ukraina mengklaim berhasil menghabisi 92% di antaranya, tapi itu berarti masih ada 63 drone yang lolos. Peningkatan yang sangat drastis ini adalah hasil dari lonjakan produksi drone serang satu arah di Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menjadikan program ini sebagai prioritas utama dengan perakitan kini dilakukan di dalam negeri melalui dua fasilitas besar. Putin secara terbuka menegaskan pengembangan drone adalah prioritas negara. Kremlin juga memperluas produksi drone taktis kecil untuk keperluan garis depan, bahkan melibatkan pemerintah daerah, pabrik hingga pelajar SMA. Dalam forum ekonomi di Vladivostok baru-baru ini, hampir setiap wilayah Rusia memamerkan drone produksi mereka sendiri. Di saat yang sama, Rusia juga mengandalkan hubungan dengan Iran dan Cina untuk mendapatkan teknologi dan komponen penting. Para analis memperkirakan Rusia saat ini mampu membuat sekitar 30.000 drone serang setiap tahun berbasis desain Iran. Sejumlah pihak yakin jumlah itu bisa saja meningkat pada 2026. Analis militer dari Institut Nasional untuk Studi Strategis Ukraina, Mykola Biliskov, memperingatkan semakin banyak jumlahnya, semakin besar kemungkinan drone-drone itu menembus pertahanan udara. Drone buatan Rusia pun semakin maju. Perubahan terlihat pada sistem pemandu yang lebih presisi, ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan elektronik, serta penggunaan jenis hulu ledak baru. Tak hanya teknologi, taktik serangan Rusia juga berubah drastis. Moskwa kini mengerahkan drone dalam kelompok atau gelombang dengan jalur yang diatur untuk membingungkan dan mengalihkan pertahanan dari target sebenarnya. Mereka juga memanfaatkan umpan dalam jumlah besar yang terbuat dari busa atau kayu lapis dicat, namun terkadang dilengkapi hulu ledak kecil. Bentuknya sulit dibedakan dari drone asli saat berada di langit. Untuk menghindari pertahanan, drone kadang diterbangkan di atas hutan atau sungai, dan setelah masuk kota, drone jauh lebih sulit dihadang karena risiko besar terhadap warga sipil. Biliskov menjelaskan drone-drone itu terbang lebih tinggi dan bisa terbang bergelombang atau berkelompok tergantung cara pemrogramannya. Menurutnya, Rusia sedang mengubah cara dan skala serangannya, baik dari taktik maupun sistem panduan. Rusia juga mulai mempelopori penggunaan drone yang dihubungkan dengan kabel serat optik panjang untuk menghindari gangguan. Moskwa bahkan memperkenalkan unit elit bernama Robekan dan merencanakan membangun cabang militer baru yang disebut pasukan drone. Ketersediaan pasokan yang melimpah ditambah teknologi serta taktik baru membuat Ukraina menghadapi tantangan besar. Keunggulan Kiev dalam perang drone pada awal konflik kini perlahan terkikis oleh Moskwa. Rusia sebelumnya mengeklaim drone kamikaze hanya menargetkan fasilitas militer. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Rumah sakit,
Sekolah, apartemen hingga taman bermain ikut terkena serangan, menewaskan banyak warga sipil. Lebih dari sekadar menghancurkan, drone juga menyebarkan teror. Serangan yang sering datang di tengah malam membawa perang ke kota-kota jauh dari garis depan, membuat warga hampir tidak bisa tidur saat gempuran terjadi. Tujuan utamanya adalah melemahkan semangat rakyat Ukraina agar lelah bertahan. Michael Kaufman dari Carnegie Endowment for International Peace menyebut ada perbedaan besar antara drone kecil yang dipakai Rusia di garis depan untuk mendukung pasukan darat dan drone serang satu arah yang ditujukan untuk pengeboman. Kaufman menjelaskan meskipun banyak kerusakan terjadi, cara menang perang dengan hanya mengandalkan pengeboman tidak akan berhasil. Ia mencontohkan strategi serangan cepat seperti itu pernah dicoba Jerman tapi juga gagal. Seiring Rusia memperbanyak produksi drone serang dan umpan, Ukraina pun dipaksa terus mencari strategi baru untuk melawannya. Unit pertahanan udara bergerak cepat menembak drone dari langit, sementara tim militer di truk pick-up menjatuhkan drone dengan senapan mesin berat. Ukraina juga menggunakan perang elektronik untuk melumpuhkan serangan. Namun sistem pertahanan udara mahal yang disediakan Barat lebih ditujukan untuk melindungi kota besar dan infrastruktur penting, serta lebih fokus menghadapi rudal. Analis militer dari Rockand Consulting di Polandia, Konrad Muska, mengaku ragu atas keakuratan data resmi Ukraina dan menduga jumlah drone yang sebenarnya berhasil ditembak jatuh lebih sedikit dari yang dilaporkan. Kondisi ini menjadikan konflik drone seperti permainan kucing dan tikus yang terus berubah. Saat Rusia menerbangkan drone pada ketinggian lebih tinggi, Ukraina merespons dengan menggunakan drone pencegat murah yang dilengkapi radar meski penggunaannya masih terbatas. Kaufman menjelaskan, jika Ukraina bisa meningkatkan penggunaannya secara massal, masalah saturasi bisa diatasi seiring waktu. Namun hal itu tergantung pada produksi dan penerapan dalam skala besar. Kaufman menyimpulkan keunggulan Ukraina telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir, sebab Rusia mengerahkan formasi drone elit serta memiliki organisasi yang lebih baik dalam penggunaannya. Ancaman ini bahkan telah meluas ke wilayah NATO. Pemerintah Polandia melaporkan setidaknya 19 drone Rusia masuk ke wilayahnya dalam 2 hari dengan hanya segelintir yang berhasil ditembak jatuh. Di Rumania, Kementerian Pertahanan mengatakan 2 jet tempurnya terpaksa mencegat sebuah drone Rusia yang menembus wilayah udara mereka. 2 insiden ini menunjukkan aliansi Barat akan menghadapi kesulitan besar dalam mempertahankan diri dari gempuran yang kini dapat dilakukan Moskwa. Di masa depan, menurut perkiraan, serangan Rusia secara individu bisa melibatkan ribuan drone. Kaufman menilai perang telah mencapai titik balik baru dalam penggunaan drone, baik di garis depan maupun dalam serangan yang dilancarkan oleh Rusia dan Ukraina. Rusia yang dulunya hanya mengandalkan puluhan unit drone sekarang mampu memproduksi dan meluncurkan ribuan dalam satu malam berkat dukungan industri dan teknologi baru. Lonjakan ini membuat Ukraina kehilangan keunggulan di medan udara tanpa awak dan terpaksa terus menyesuaikan taktik pertahanan. Sementara itu, ancaman Rusia mulai melintas batas ke wilayah NATO, menandakan eskalasi yang lebih luas. Pantau terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.